Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai aktivitas kita pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Untuk mengawali bacaan pada pagi hari ini, mari kita doa sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, saya presensi dulu kehadirannya. Nanti yang saya panggil namanya angkat tangan, nggih. Dan silakan mengucapkan kondisinya hari ini. Sehat, tidak sehat, bahagia atau sedih atau senang gitu, nggih. Saya baik, Asia. Alhamdulillah sehat. Aziz Masruri sehat. Azkia Salsabila Alhamdulillah bahagia. bahagia. Enggak galau ya? Good. Fendi Pradana sehat. M Zaki Murtado sehat ya. Randy Febrianu sehat ya. Tasnim Mahmudatur Riza sehat. Wanda Yuliana sehat. Bahagia betul Anda? Bahagia ya? Kok lucu Mas Guru Anda ya? Kayak mirip masker saya, masker anak saya maksud saya. Alfilailatul Mukarramah sakit. Ini jelas gak bahagia lah ini. Baikal Al-Covid Udir sehat Mas? Bahagia? Alhamdulillah. Fatih Afif very happy. Husnia Mubarakah luar biasa. Polisa Muslika baik. Kristina sehat, bahagia, sedih atau galau? Galau. Lailatul Maghfirah sehat ya. Melati Anggun baik ya. Melati pun sarapan? Belum. Iya. Happy kok. Muhammad Hamidun aja sehat ya. Muhammad Nur Faiz sehat ya. Noval Aziz Fahlevi sehat. Revina Salsabila alhamdulillah. Rizky Dwi Nur Cahyo alhamdulillah sehat ya. Sabrina Aurelia sehat. Berarti yang tidak masuk cuma Alfi saja. Dan Alfi sehat toh? Kita doakan semoga Alfi segera sehat dan berkumpul dengan kita. Oke, ini pertemuan kita yang kedua setelah kemarin kita bahas tentang interaksi desa dan kita masih membahas tentang interaksi desa dan kota. Saya sengaja membuat wallpaper kopi ini supaya biasanya kalau kita melihat kopi di pagi hari itu tumbuh semangatnya, ya. Tapi ada mungkin yang semangatnya lagi turun, maka dari itu kita coba untuk refreshing dulu lah. Nah, refreshing dulu.
Jika saya bilang door, kalian langsung balas dengan door. Langsung. Saat itu juga. Door. Nah, jika saya bilang bom, maka saya jawab ah. Langsung juga. Ah. Kan efeknya kan bom kan luas toh. Door kan kecil, pelurunya. Kemudian kalau saya bilang door. Nah, gitu ya. Oke, silakan kita berdiri. Gak kenanya agak goyang-goyang gini juga. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Ini saya nanti acak, nggak urut. Kadang juga door. Kadang saya juga bilang bom. Kadang-kadang saya juga bilang door. Kurang cepat refleks. Jadi kalian tuh harus mendengarkan apa yang saya bilang. Ketika saya bilang door. Kadang-kadang juga door. Door. Bom. Sekarang gantian aja sini aja. Silakan perintahnya. Dar. Bom. Ahnya sambil gini. Dar. Oke, terima kasih untuk Najwa, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk. Ini ada filosofi di balik ini. Jadi ketika kita mendapatkan satu perintah yang itu simple gitu ya, biasanya kita akan dengan ikhlas hati untuk melakukan perintah itu, betul ya? Tapi ketika kita memberikan perintah itu yang agak berat, itu kita kemudian menjadi agak setengah hati, ya kan? Tapi ketika itu perintahnya semakin berat, kan door itu kan banyak. Kita sudah ogah-ogahan. Kadang juga kita melaksanakan, tapi dengan hati yang berundel, gak ikhlas. Betul. Tapi perintahnya ayo apa jenenge sepele lah, itu biasanya kita masih ikhlas. Nah, itu bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa apapun perintah yang sifatnya itu baik, maka kita harus melaksanakan itu dengan senang hati, dengan ikhlas, ben dadi kan ganjaran. Gitu ya? Oke. Kita mengingat materi yang lalu, kita main spin wheel. Oke. Nanti ketika ini diputar kemudian berhenti, saya akan menyebut salah satu nama, nanti harus dijawab. Ini berkaitan dengan apa? Ini mungkin bisa jawaban, mungkin juga bisa pertanyaan. Oke? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Menghitung kekuatan interaksi antara dua kota. Fendi. Menghitung kekuatan interaksi antara dua kota. Apa ini? Nah, apa ini? Fendi tidak bisa, kita lempar ke perempuan kan gitu. Wanda. Menghitung interaksi antara dua kota. Ini PA I sama dengan PA kali PP per CAB. nah, itu rumus apa?
Teori interaksi. Teori interaksi. Ya, menghitung kekuatan interaksi dua kota itu adalah kegunaan dari teori interaksi. Rumusnya bagaimana kemarin? I sama dengan PA kali PB dibagi. Betul. PA itu adalah jumlah penduduk kota A, PB adalah jumlah penduduk kota B dibagi dengan jarak dua kota itu dikuadratkan. Oke, betul. Sekarang lempar-lemparan ya, apa cepet-cepetan ya kalau gitu. Iya. Beta sama dengan E per V. Silakan angkat tangan. Sabrina. Rumus teori grafik. Digunakan untuk apa rumus teori grafik ini Sabrina? Indeks konektivitas. Apa yang dibandingkan di rumus ini? Jumlah jaringan sama jumlah wilayah. E itu adalah jaringan jalan, V adalah jumlah kota. Oke, baik, bagus Sabrina. Selanjutnya, menentukan letak pusat pelayanan di antara dua kota. Nah, ini fungsi dari apa ini ya? Menentukan Tasnim. Silakan Tasnim. Penggunaan teori titik henti. Oke, penggunaan teori titik henti itu digunakan untuk menentukan pusat atau lokasi pelayanan yang terletak di antara dua kota. Rumusnya pripun? TH atau titik henti sama dengan JAB, jarak antara kota A dan B dibagi 1 plus jumlah penduduk banyak dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit. Oke, bagus. Terus nanti letaknya didekatkan dengan jumlah penduduk yang lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Mantap. Kita lanjutkan, tinggal 3. Oh 2, sorry. Ayo Mas Baikal, semangat. Mas Randy. Lupa. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Silakan angkat tangan. Ajis. Pengertian dari urbanisasi. Betul ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu urbanisasi. Baik. Nah, ini tinggal 1. Oh, si tanggamu unyer ya. Sing kepilih di biru. Kapas misalnya kan. Sebuah wilayah administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dipimpin oleh kepala desa. Wanda? Desa. Ya, itu adalah pengertian dari desa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Berarti masih ingat. Masih ingat berarti. Oke, kita lanjut ke Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan dulu bahwa materi ini penting, nanti akan muncul di UAS ya. Sebentar lagi kan kalian UAS. Ini hampir 50% porsinya, sehingga tolong ini diperhatikan. Dan manfaat dari mempelajari interaksi desa kota ini kan kita akan paham bahwa perbedaan wilayah itu akan menyebabkan apa? Interaksi. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti jika
instingnya pebisnis mungkin akan muncul bahwa oh kalau sana kekurangan sesuatu maka kita bisa mensuplai itu ke tempat tersebut. Itu ya. Nah, mari kita mengingat yang terdahulu, materi yang sebelumnya, faktor interaksi desa dan kota. Ada 2 tuh faktornya. Faktor bukan itu, faktor interaksi desa dan kota. Ada faktor penarik dan faktor pendorong. Kalau faktor penarik itu berarti dari kota. Oke, kita lihat. Faktor pendorong dulu. Yang pertama adalah kenapa orang itu pengen pindah dari desa ke kota? Karena satu, adanya polusi, adanya kemacetan, kriminalitas, dan tidak adanya ruang terbuka hijau. Kemudian lokasi tidak sesuai untuk kegiatan industri, site force. Tadi kalau yang di atas tadi ada special force. Ini bisa kalian temukan kemarin di modul kemarin ya, yang saya bagikan di online kemarin. Kemudian harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduknya banyak sehingga sudah tidak nyaman lagi. Ini adalah force of social evaluation. Kemudian ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit, dan juga tidak Z atau situational force. Belakang kelihatan ya, Taslim? Oke. Berikutnya adalah fasilitas umum. Fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung berbahaya. Ini biasanya terjadi di kota. Fasilitas umumnya tidak lengkap, sehingga ya namanya orang hidup kan pasti butuh pendukung kehidupan, ya kan? Kalau sampean tinggal hidup di zaman era milenial, era yang semuanya itu serba gadget, maka pendukung gadget itu harus memadai, ya kan? Sampean lek punya HP gak duwe sinyal, susah apa sedih? Susah ya sedih. Wah, sehingga apa? Misalnya aja HP ini iPhone 14 Pro Max yang harga barunya 24 juta itu ya. Hampir ngalah ke motor Supraku. Motor Supra saya itu motor yang luar biasa. Jadi lek sampean rungok nih saka kaduan itu, suara knalpot karo suara totok itu lebih bagus suara totok. Lek digas ngono ora suara brum, tapi totok. Itu ciri khas Supra ya seperti itu. Oke. Lanjut kita ke faktor penarik. Lokasi dengan pusat kota, dekat dengan pusat kota ini maksudnya, sehingga lebih strategis. Jadi kalau dekat dengan kota itu karena kita bisa mengakses fasilitas lebih bagus sehingga ini dianggap strategis. Site traction. Kemudian terdapat kegiatan bisnis dengan kemudian aksesibilitas. Orang itu pasti harapannya adalah bisnis. Nah, bisnis itu salah satu daya dukungnya adalah aksesibilitas. Sampai punya pabrik besar, nggak duwe jalan, iso jalan pura pabriknya. Nggak iso jalan. Piye arep ngirim bahan baku, piye arep mengirim bahan jadinya. Kemudian adanya fasilitas umum yang lengkap. Apa fasilitas umum itu? Di bidang kesehatan berarti ada rumah sakit, puskesmas, klinik. Di bidang ekonomi ada pasar, supermarket, minimarket, swalayan kayak gitu. Di bidang sosial ada area bermain, misalnya kayak gitu, ya toh? Nah, taman. Ojo tinggi pacaran taman itu ya, bahaya nanti. Sekarang itu banyak yang duwe HP, nah banyak juga sekarang berseliweran. Yaitu akhirnya direkam-rekami terus dikirim ke media sosial, itu sangat berbahaya sekali. Berikutnya, orang akan lebih bangga tinggal dekat dengan pusat ekonomi. Iso cerita, nggonku penak, arep tuku pia-pia karek jangkah, arep tuku pizza karek nyebrang. Gitu. Seperti saya, rumah saya dekat dengan Indomaret. Oh, enak. Tuku apa-apa kan? Gampang. Sing ora gampang tuh sing dingi tuku. Tuku apa gampang. Nah, itu. Oke, apa dampaknya? Jelas urbanisasi tadi apa Mas Aziz?
Perpindahan? Apa yang pindah? Perpindahan penduduk dari desa ke tuh. Karena apa ya faktor-faktor tadi? Nah, membawa dampak negatif atau tidak urbanisasi ini? Bisa iya, bisa tidak. Iya, contohnya apa? Kota semakin padat penduduknya. Kalau tidaknya kenapa? Masyarakat semakin dekat dengan fasilitas umum, penunjang tadi ya. Oke, dampak dari interaksi desa dan kota itu adalah adanya peristiwa urbanisasi. Apa Mas Aziz pengertian dari urbanisasi? Perpindahan desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota itu akan menimbulkan dampak. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Contohnya dampak positif apa Mas Zaki? Kurangnya positif Positif, yang positif. Apa lagi? Orang yang urbanisasi karena tinggalnya di kota, maka akan dekat dengan fasilitas umum. Oke. Kalau dampak negatifnya apa, Asia? Padatnya penduduk di kota. Kepadatan penduduk di kota meningkat. Nah, kepadatan penduduk kota meningkat itu biasanya akan muncul dampak negatif ikutan. Apa itu? Munculnya pemukiman komuatus slum area. Oke, saya ada video tentang urbanisasi ini, silakan ditonton. Video ini adalah video pengantar pada masalah. Kita nanti akan bahas masalah urbanisasi ini. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, nanti ditulis data-data yang muncul. Video ini akan menampilkan banyak data tentang urbanisasi, tentang prediksi urbanisasi, tentang dampak negatif urbanisasi. Silakan disiapkan buku tulisnya. Oke, silakan disimak. Urbanisasi pasca lebaran tampaknya tak akan pernah berhenti atau bahkan sulit untuk dihindari. Hal itu lain dalam masyarakat ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam PCX kita kali ini kami akan ulas laju urbanisasi Indonesia hingga akibat yang mungkin timbul dari perpindahan warga yang berasal dari desa menuju ke kota. Kita mulai dari gambaran luasnya, yaitu laju urbanisasi di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2050. Di tahun 2005 ternyata diperkirakan jumlah masyarakat di desa dan di kota ini sama, yaitu sebesar 110 juta jiwa. Lalu kita lihat di tahun 2025 ternyata diprediksi bahwa mulai terjadi ketimpangan jumlah penduduk di kota dan di desa, atau sekitar 68% warga akan tinggal di perkotaan dan meninggalkan desa. Selain itu faktanya laju urbanisasi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 4%, termasuk yang tertinggi di dunia selain dari China dan juga India. Kita lihat 4% laju dari urbanisasinya. Kemudian data lainnya juga menunjukkan 85% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Ini perkiraan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Dunia bahkan. Dan 71% diantaranya akan tinggal di 24 kota metropolitan. Nah, ada banyak alasan mengapa masyarakat di desa ingin berpindah ke kota. Satu hal yang mungkin paling utama ialah rendahnya tingkat kesejahteraan di desa, atau dalam artian angka kemiskinan ini jauh lebih tinggi. Kita lihat, angka kemiskinan di desa sebesar 12,53%, lalu di kota sebesar 7,6%. Tentu ini yang menjadi salah satu alasan warga ingin berpindah dari desa menuju ke kota. Kemudian ada persepsi kualitas hidup akan lebih baik jika tinggal di kota. Kemudian UMP ini jauh lebih tinggi tentunya, dan fasilitas kota jauh lebih lengkap, baik itu rumah sakit, fasilitas sekolah, dan juga fasilitas lainnya. Kemudian pendidikan berkualitas bagi anak ini juga menjadi salah satu pertimbangannya. Kemudian peluang kerja yang dikatakan lebih besar, tapi apakah benar? Nanti kita cek. Kemudian ada cerita sukses dari kerabat. Yang juga menarik untuk kita simak ialah wilayah maksud kami tujuan urbanisasi di Indonesia. Ternyata tak cuma Jakarta, sejumlah kota metropolitan bak medan magnet bagi warga.
Jika kita klasifikasikan berdasarkan pulau, kita lihat memang Pulau Jawa menjadi opsi paling tinggi diikuti Pulau Sumatera. Kita lihat secara gambaran luasnya dulu, yaitu Pulau Jawa maksud kami sebesar 35% menjadi tujuan urbanisasi. Kemudian ada Sumatera 32%, ada juga Kalimantan sebesar 9%, Sulawesi sebanyak 11%, Bali dan juga Nusa Tenggara sebesar 4%, ada Maluku 4%, dan di Papua ini sebesar 2%. Tentu ibu kota provinsi yang terbesar misalnya Pulau Jawa ada di Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, itu tujuan utama, kemudian di Sumatera, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan yang menjadi tujuan utamanya. Nah, saya ambil satu contoh provinsi di Pulau Jawa yaitu di DKI Jakarta. Di tahun 2019 kita lihat jumlah orang yang akan tinggal atau ingin melakukan perpindahan dari desa menuju kota yaitu sebesar 169.778 orang. Ini sebelum pandemi. Lalu bagaimana data saat pandemi, yaitu sebesar 113.814 orang. Meski turun, namun jumlahnya masih tetap besar. Dan di tengah merebaknya varian Delta saat juga berakhirnya libur lebaran, yaitu sebesar 138.740 orang ini ingin berpindah dari desa menuju kota, khususnya di DKI Jakarta. Sedangkan di tahun 2022 diprediksi jumlah tersebut akan kembali meningkat, mengingat DKI Jakarta akan tidak lagi menerapkan operasi justisi pasca Idul Fitri tahun ini, sehingga harus kedatangan warga ini akan semakin tidak terbendung. Nah, kemudian kita lihat pemirsa perlu digarisbawahi, meski tak bisa dihindari, arus urbanisasi juga punya masalah klasik. Jika tidak ditangani dengan serius akan membebani perkotaan. Di antaranya adalah pengangguran, di mana angka pengangguran di desa sebesar 4,1%, sedangkan di kota ini ternyata mencapai 2 kali lipat atau 8%. Sehingga jadi harus menjadi gambaran bagi warga desa yang ingin pindah ke kota bahwa untuk angka pengangguran ini justru lebih tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa peluang pekerjaan memang lebih besar, namun angka penganggurannya ternyata lebih tinggi saat berada di kota. Kemudian bertambahnya kawasan kumuh yang juga menjadi permasalahan dari setiap kota-kota besar jika kedatangan warga tanpa skill khusus. Kemudian ada kemiskinan yang juga akan meningkat jika mereka tidak dapat bertahan hidup atau mengikuti perekonomian di kota. Yang terakhir adalah perumahan liar di perkotaan. Akan ada bangunan semi perumahan yang menjadikan tempat tinggal bagi mereka. Ada banyak cara sebenarnya menekan laju urbanisasi, meski pada kenyataannya tak selalu mudah direalisasikan atau setidaknya membutuhkan waktu yang panjang. Nah, seperti pemerintah pembangunan di desa, ini membangun desa wisata dapat menciptakan banyak lapangan kerja mulai dari sektor formal sampai informal, dan itu menjadi peluang atau daya jual bagi perkotaan. Nah, perpindahan penduduk antar wilayah di tanah air sejatinya memang hak setiap warga. Bahkan jika dikelola dengan baik, para pendatang dapat berkontribusi bagi kemajuan kota. Namun perlu diingat, keterampilan bagi warga yang ingin merantau ke kota juga perlu menjadi perhatian utama agar arus urbanisasi bukan justru membebani. Untuk sementara saya kembali ke depan. Terima kasih untuk pemaparan Anda. Jalur. Baik, sudah dilihat tadi videonya? Sudah cukup? Oh, kok malah ngantuk Mas Baikal? Boten ya? Urbanisasi membawa dampak, baik itu positif maupun negatif. Ada beberapa data yang bisa kita tangkap dari tayangan video tadi. Prediksi tahun 2025, berarti 3 tahun lagi, sebanyak 68% penduduk akan tinggal di area kota. Dengan laju urbanisasi yaitu sebesar 4% per tahun. Ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 1,3 atau 1,2% per tahun. Kemudian diprediksi 27 tahun lagi, 28 tahun lagi betul ya. Sebanyak 80% penduduk akan tinggal di kota. Ini prediksi, tapi bukan seperti prediksi bola yang tidak ada matematikanya. Ini prediksi yang berdasarkan statistik. Nah, kemudian apa lagi datanya? Apa tadi? Faktor pendorong. Oke, kita lihat dulu. Angka kemiskinan justru lebih tinggi
di desa daripada di kota. Sejalan juga dengan tadi angka pengangguran. Di desa itu cuma 4,1%, di kota lebih tinggi lagi yaitu 8%. Artinya sampean nanti kalau berpikir di kota akan dapat pekerjaan, datanya berkata bahwa lebih banyak yang nganggur itu lebih banyak yang tinggal di daripada di desa. Ya meskipun secara fakta kita tahu pengangguran itu kan macam-macam, ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tertutup, atau pengangguran terselubung ya. Kemudian Pulau Jawa jadi tujuan utama urbanisasi sebanyak 35%. Kalau mau urbanisasi kemana? Tujuannya adalah ke Jawa. Lebih utama lagi tadi adalah provinsi DKI Jakarta. Itu menjadi magnet yang luar biasa. Kemudian Papua terendah yaitu sekitar 2% saja. Oke. Masalah yang timbul apa? Pengangguran desa 4,1% dan kota menjadi 8%. Ini perlu jadi antisipasi. Oke. Tinggal di kota itu tidak semudah yang kau bayangkan. Betul. Ya kan? Karena tinggal di kota itu beda dengan desa. Kalau desa kanan kirinya adalah pekarangan. Kita lempar benih akan tumbuh. Kalau kita lempar benih buah akan tumbuh buah, kita lempar benih sayur akan tumbuh sayur. Kalau di kota kanan kirinya adalah bangunan, rumah. Dilempar benih, dimarahi tetangga nanti, "Ini apa ini?" gitu kan. Atau ya itu dimakan mana. Kemudian tentu bertambahnya kawasan kumuh seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, munculnya kawasan kumuh di area kota. Kemudian kemiskinan akan meningkat dan perumahan liar akan tumbuh di perkota. Apa solusinya? Kalau kita bicara urbanisasi, maka kita bicara dua wilayah, yaitu sesuai dengan pendekatan kewilayahan. Untuk menentukan solusi, kita tidak bisa hanya memandang satu sisi, baik itu desa maupun kota tok, tapi kita harus memandang dua sisi, sisi kota dan juga sisi desa. Desa harus dibenahi, kota pun juga demikian. Gak bisa kita memandang salah satu. Oke. Itu video pengantar. Berikutnya adalah silahkan kalian berkumpul pada kelompok kalian yang sudah kita bagi kemarin. Ada 10 kelompok ya. 5 ya. Ngetes konsentrasi. 5 kelompok, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian mulai dari sekarang. Yo, Adi. Sudah berkumpul dengan kelompok kalian?
silahkan kalian maju satu persatu untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, saya bagi saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Berapa anggotamu? 3 toh? 5. 1, 2, 3. Oke, ngeten. Adanya urbanisasi itu tidak terlepas dari ketidakmerataan pembangunan. Sepakat nggak? Iya enggak? Adanya urbanisasi salah satunya adalah karena ketidakmerataan pembangunan. Logika sederhananya seperti ini. Kalau ngeten, orang itu kalau hidupnya sudah tercukupi secara fasilitas, dia pasti akan nyaman tinggal di tempat itu, betul? Tapi kalau mereka tidak puas dengan fasilitas yang ada di tempat tinggal mereka, naluri dasar orang itu pasti akan berpindah. Gitu? Nah, berarti urbanisasi itu salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakmerataan pembangunan. Fasilitas-fasilitas umum itu tidak merata. Ada ketimpangan antara desa dengan kota dalam hal pembangunan. Nah, dampak negatifnya di kota dengan banyaknya orang yang tinggal apa? Banyaknya orang yang berpindah ke kota. Akan muncul apa? Tadi pemukiman kumuh. Nah, sebaliknya di desa semakin banyak orang yang pindah ke kota akan menyebabkan apa? Berarti itu disebabkan oleh ketidakmerataan fasilitas. Nah, saya ingin kalian konsentrasi ke dua masalah itu, yaitu masalah kota, yaitu tentang bagaimana menata kawasan kota. Nah, saya nanti membagi dua kelompok besar, ada kelompok desa, ada kelompok kota. Kelompok kota nanti akan ke Kelurahan Keniten untuk menanyakan tentang, jadi pemerintahan kita itu punya program namanya program Kotaku, kota tanpa kumuh. Itu bagaimana menata kawasan kota supaya tidak muncul slum area atau pemukiman kumuh. Itu milik Kementerian PUPR, Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, Nah, sampai nanti yang dapat wilayah kota fokusnya ke arah situ. Bagaimana penataan kawasan kota itu supaya kota tidak menjadi daerah yang kumuh. Yang desa, kelompok desa nanti kalian akan ke Desa Pondok, Kecamatan Babatan. Apa yang digali? Yang digali adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Desa Pondok itu. Apakah betul ada pemberdayaan masyarakat? Kalau tidak ada pemberdayaan masyarakat, berarti nanti akan sangat mungkin orang-orang yang tinggal di desa itu akan pindah ke kota. Karena mereka merasa di desa itu nggak cukup. Secara ekonomi mereka nggak bisa berkembang sehingga mereka akan pindah kota. Bisa dimengerti? Oke, silahkan kalian berdiskusi dulu. Nanti apa yang akan digali pertanyaan-pertanyaannya, berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau sudah nanti kalian berangkat ke Desa Pondok dan juga Kelurahan Keniten. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang. Silakan bikin pertanyaan yang akan diajukan ketika kalian observasi lapangan nanti.
Kotane ya. Tahu saya. Fokusnya orang besok program apa saja sudah terlaksana. Dari mana asal dana pembangunan
masih ada biaya supaya Ini buat minum kopi aja. Oke. Ganti loh. Ganti ya. ada rencana untuk Sama hadir. Wah, iya. Rencana tata ruang Di Kalimantan lo. Apa tuh? rencana TKB ku bisa para Minggu 6. tidak ada keinginan selain Oke anak-anak, mari sudah disediakan semuanya, tasnya sudah dibawa, sudah dirapikan. Nanti hati-hati di jalan, jangan ngebut, pakai helm, ya. Ayo pakai motor dulu Pak. Pakai motor juga iya dong, karena jauh. Ya. Pak Ketua kelas nanti tolong dimonitor teman-temannya ya, supaya tertib, aman. Sampai sana aman, sampai sini juga aman. Oke, mari kita berangkat. Shallallahu alaihi Muhammad.
Baik anak-anak, setelah kalian tadi ke desa dan juga ke kelurahan, sudah banyak data yang kalian dapat toh? Nah, selanjutnya kalian diskusikan lagi dengan kelompokmu untuk membuat laporan infografis seperti kemarin ya, dibuat di Manila, kemudian ditempel di sini, nanti ada yang menjaga, ada yang berkeliling untuk mencari data. Oke? Semoga nanti datanya bisa yang diungkapkan bisa maksimal dan juga dengan apa jenenge? Tampilan-tampilan yang menarik supaya bisa menambah minat untuk teman-teman kalian berkunjung gitu. Oke, itu dulu yang untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada arah yang tidak jelas mungkin? Tidak ada. Baik, silakan kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.